Halo semuanya, perkenalkan saya Mendelestin dari kelas program Insinyur. Dalam kesempatan hari ini, saya akan membahas terkait suatu insiden yang terjadi di Thailand, yaitu Mingdi Chemical Factory Explosion. Jadi, ledakan ini terjadi di sebuah produsen EPS di Thailand pada 5 Juli 2021. Berikut adalah video singkat yang menggambarkan dampak dari kejadian tersebut.แล้วตัวถังผิดรูปแล้วเกิดระเบิดนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสู้หนักเลย Mingdi ini termasuk dalam kategori 3, di mana hal ini terjadi seperti kasus pelumpang yang melarang didirikannya pabrik ini dekat dengan pemukiman masyarakat tanpa adanya buffer zone. Namun, kita bisa lihat di gambar sebelah kanan ini bahwa pabrik ini berlokasi sangat dekat atau berada di dalam pemukiman penduduk. Berikut adalah kronologi kejadian, di mana kebakaran ini dimulai dari 5 Juli subuh hari, dan sepanjang hari telah dilakukan berbagai cara untuk pemadaman. Namun, kondisi masih belum terkendali sampai sore harinya, sehingga penduduk sekitar harus dievakuasikan. Ledakan pertama dimulai mereda pada tengah malam, akan tetapi ledakan susulan terjadi di 6 Juli esok harinya, dan api terus meletus dari waktu ke waktu hingga 5 Juli subuh. Kebakaran ini kembali terkendali setelah lebih dari 24 jam dari ledakan pertama. Kita lanjut ke analisis penyebabnya, di mana tidak ada penyebab pasti dari ledakan pabrik kimia Mingdi karena kondisi akhir pabrik ini hancur habis. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan ledakan ini, seperti adanya reaksi eksotermik yang tidak terkendali. Yang ini bisa terjadi karena adanya pencampuran bahan kimia yang tidak tepat, suhu atau tekanan yang tidak tepat, atau kontaminasi dari reaktor itu sendiri. Ada faktor lainnya yaitu kegagalan peralatan atau sistem keselamatan, di mana katup pelepas tekanan tidak berfungsi atau kegagalan dalam sistem pendingin dapat menyebabkan suhu atau tekanan naik, sehingga memicu ledakan. Selain itu, ada kemungkinan juga untuk terjadinya human error atau kesalahan manusia, di mana tidak ada pelatihan yang memadai, sehingga manusia atau pegawai yang bekerja di sana terdapat kegagalan untuk mengikuti prosedur yang tepat. Hal ini terjadi karena adanya safety deviation yang bisa dibagi menjadi 5, yaitu penilaian resiko yang tidak memadai, kurangnya sistem keselamatan, kegagalan peralatan, kesalahan manusia, dan kurangnya rencana tanggap darurat. Dari kejadian itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Top event yang terjadi adalah ledakan di Mingdi Factory, dengan immediate cause-nya dari tekanan tinggi atau kegagalan peralatan yang menyebabkan percikan api. Serta basic event-nya adalah reaksi kimia yang menghasilkan panas atau katup yang gagal menutup dengan benar. Berikut adalah analisis fault tree mengacu pada riset yang dilakukan oleh John, di mana digambarkan banyak faktor yang dapat mempengaruhi kejadian, baik itu ada human contact with system, sistemnya itu sendiri, atau panas yang berlebihan, di mana kasus di kita ini lebih ke sisi sebelah kanan, adanya excess heat. Excess heat sendiri juga bisa terbagi karena equipment fault atau operating wear, dan masing-masing ini bisa dijabarkan lebih lanjut. Itu adalah analisis dari event tree dari kegagalan peralatan. Jadi ada pemicu kejadiannya itu adalah reaksi kimia yang merupakan ada juga kegagalan peralatan dan kesalahan manusia. Skenario potensial yang terjadi adalah reaksi kimia yang menghasilkan panas berlebih yang menyebabkan kebakaran atau ledakan. Range development dari kejadian ini adalah reaksi kimia yang menyebabkan kebakaran. Cabang dapat menyelidiki apakah api menyebar ke peralatan terdekat, menyebabkan evakuasi, atau menyebabkan cedera. Analisis event tree
terhadap kegagalan peralatan. Jadi itu ada sprinkler, di mana kalau sprinkler tidak terdeteksi, maka hal ini meruntun tidak terjadinya adanya fire alarm system. Dari semua kejadian ini menghasilkan kerugian atau loss event yang dapat disimpulkan menjadi 5 poin. Yaitu adanya korban jiwa, di mana ledakan tersebut mengakibatkan sedikitnya 6 orang yang meninggal yang tercatat, dan termasuk juga ada terlukanya karyawan pabrik dan warga sekitar. Lalu ada cedera, di mana sekitar 200 orang dirawat di rumah sakit karena dari ledakan ini. Kerusakan harta benda, baik itu dari pabrik kimia maupun bangunan rumah dan bisnis sekitar dan kendaraan di sekitar pabrik kimia. Lalu ada kerusakan lingkungan berupa asap beracun, polusi air, dan juga kerusakan ekosistem sekitar. Selain dari itu juga ada dampak ekonomi, di mana harus adanya penutupan sementara pabrik dan juga gangguan terhadap bisnis dan rantai pasokan terdekat. Dampak dari ledakan ini dapat disimpulkan menjadi 5, adanya korban jiwa dan luka-luka, kerusakan lingkungan, dampak ekonomi, persepsi dan kepercayaan publik, dan juga konsekuensi hukum dan peraturan terhadap pabrik itu sendiri. Dari segi bow tie, jadi ini terbagi di mana sebuah top event yang dihasilkan oleh sebuah hazard dianalisis berdasarkan threat, consequences, and prevent mitigation. Dalam hal ini, threat dan prevention yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Jadi adanya kegagalan sistem keselamatan, di mana bisa dicegah atau di-prevent dengan pemasangan sistem keamanan yang efektif berupa katup, alarm, shutdown darurat. Dan juga ada kemungkinan terjadinya kegagalan peralatan yang bisa minimalisir dengan pemilihan rutin dan pemeriksaan peralatan. Selain itu, penilaian resiko dan identifikasi bahan yang tidak memadai bisa diminimalisir dengan adanya penilaian secara rutin. Kesalahan manusia ini juga bisa diminimalisir atau di-prevent dengan pelatihan dan pengawasan sesuai dengan SOP. Dan poin kelima adalah kurangnya rencana tanggap darurat, maka diperlukan pengembangan dan penerapan rencana tanggap darurat seperti prosedur evakuasi, protokol komunikasi, dan juga koordinasi. Jika hal ini tidak terjadi, maka akan memungkinkan terjadinya top event, yaitu ledakan kimia akibat dari hazard berupa produksi sintetis di pabrik kimia ini. Nah, maka bila hal ini yang bisa dapat terjadi, maka top event akan terjadi dan perlu dilakukan mitigasi untuk menghindar terjadinya consequences. Consequences yang terjadi ini, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terbagi menjadi 5. Ada hilangnya nyawa dan cedera, pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem, kerugian ekonomi, dan juga kerusakan properti dan infrastruktur. Hal ini bisa dicegah dengan adanya mitigasi berupa penetapan rencana tanggap darurat, seperti membatasi penyebaran ledakan dan menahan kerusakan, menerapkan sistem pencegah kebakaran, menetapkan sistem komunikasi yang efektif, menetapkan rencana tanggap masyarakat untuk layanan darurat, dan staf dan perlengkapan yang memadai untuk menanggapi keadaan darurat. Berdasarkan berbagai pandangan yang sudah dibahas, dapat disimpulkan desain preventifnya, seperti adanya desain rekayasa untuk memasang katup lepas tekanan, menggunakan bahan dan peralatan yang sesuai standar, budaya keselamatan seperti penerapan protokol keselamatan, pelatihan keselamatan, insentif perilaku aman, dan keterlibatan karyawan. Selain itu, ada juga manajemen resiko yang terbagi menjadi memasang peralatan keselamatan dan redundansi sistem kritis. Selain dari itu, ada juga untuk kepatuhan peraturan, seperti inspeksi keselamatan rutin, adanya SOP standar keselamatan, beroperasi yang harus sesuai dengan izin dan SOP, dan juga pabrik ini sendiri harus berada di lokasi kawasan industri dan ada buffer zone, dan juga penerapan protokol keselamatan. Selain dari itu, preventive design juga termasuk terhadap singkap tanggap darurat seperti inspeksi keselamatan rutin, pelatihan tim lapangan atau teknis, dan latihan keadaan darurat. Untuk desain mitigasinya sendiri bisa terbagi menjadi 3, yaitu pemantauan lingkungan, adanya pemantauan kualitas udara, air, dan tanah, sistem redundansi, sistem kritis. Selain itu, ada juga protokol keselamatan dan tanggap darurat, seperti inspeksi keselamatan rutin dan evakuasi penduduk terdampak.
Lain dari itu, ada juga pemindahan lokasi, sehingga pemantauan lokasi atau tata ruang sekitar ini lebih ditinjau. Jadi, buffer zone ini lebih digunakan. Selain itu, ada juga untuk menyesuaikan lokasi pabrik dengan kawasan industri dengan adanya buffer zone. Mitigasinya itu telah dilakukan salah satu mitigasi desain seperti pemindahan lokasi. Jadi kita bisa lihat ini ada perpindahan lokasi pabrik sejauh 69 kilometer sampai 70-an kilometer dari lokasi awal di sebelah kiri hingga lokasi baru di sebelah kanan. Di mana di sebelah kanan ini Coming di Chemical Factory ini sudah berada di lokasi kawasan industri. Sekian dari paparan saya terkait kasus ledakan di Mingdi. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.